Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasuluhu ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saya nengok jilbab merah ini semangat saya. Jadi kalau jilbab merah ini biasanya orang pemberani dan juga tulus hati. Karena merah ini tanda berani dan orangnya tulus hati. Dan yang tak kalah penting, yang berjilbab merah nampaknya cantik-cantik, yang tak berjilbab nampaknya ganteng-ganteng. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini, sore hari ini sudah petang ya. Allah masih memberikan kepada kita curahan nikmatnya. Sudah hampir kita setengah lebih daripada bulan Rajab. Alhamdulillah masih sehat semua, walaupun mungkin ada yang lagi naik asam urat, rematik, itu biasa tuh. Itu biasa tuh. Tetapi alhamdulillah masih bisa duduk, masih bisa bercengkrama tanpa melakukan pengamanan khusus. Masih aman semua, belum ada yang pakai masker. Berarti kita di sini masih sehat, bebas virus corona. Alhamdulillah. Saya pernah kemarin datang wakil presiden ke Masjid An-Nur. Kebetulan saya ada rapat di sekolah, jadi nggak bisa ngisi khutbah. Pergilah saya buru-buru ke Masjid An-Nur. Tapi kalau boleh ditanya, Ustadz pernah nggak nyesal sholat Jumat? Pernah. Itulah saya nyesal sholat Jumat. Kenapa nyesal Ustadz? Masuk saya di pintu depan tuh ada periksa isi tas. Oh aman. Lewat, masuk di bawah. Mau masuk ke Masjid An-Nur diperiksa lagi lewat entah apa namanya, scanner. Masuk, lewat. Habis itu saya pikir, oh udah selesai nih. Masuk lagi mau ke penitipan sepatu sandal, diperiksa lagi. Selesai. Habis itu mau naik ke tangga, diperiksa lagi. Selesai. Terakhir nih, tidak ada lagi mungkin. Rupanya di tengah tangga di atas ada lagi diperiksa. Ditembak-tembak ke sini. Lolos katanya, baru masuk. Nyampe di atas, baru inilah rupanya saya sholat macam ini. Ini gambaran kepada kita, untuk di dunia saja sudah seperti ini prosedurnya. Bagaimana nantinya ketika kita di akhirat, prosedurnya bukan macam prosedur sekarang. Sekarang bisa betul, oh Ustaz, masuk aja Ustaz, gak usah diperiksa. Tapi di akhirat tak ada bedanya Ustaz dengan apa Ustaz. Pokoknya sama-sama dihisab, jalannya sama saja. Kalau engkau di atas dunia banyak amal soleh, selamat. Tapi kalau engkau di atas dunia lalai, ya silakan. Makanya alhamdulillah sore hari ini umur masih panjang. Ustaz, saya ini sekarang lagi berpikir, apa yang dipikirkan? Sekarang zaman susah Ustaz. Susah Ustaz. Gas LPG naik, BPJS naik, walaupun katanya sudah dibatalkan MA, semuanya naik. Ada jamaah bertanya sama saya, Ustaz, bagaimana kami menyikapi harga yang melambung tinggi macam LPG ini? Saya bilang, ibu kalau LPG naik, ibu tak perlu panik. Kok tak panik Ustaz? Ibu itu disuruh pemerintah menghemat. Maksudnya Ustaz, ibu dulu sebelum BBM belum naik, berapa kali sehari masak? Tiap hari Ustaz. Oh gitu, berapa habis? 1 tabung seminggu Ustaz. Coba dihemat. Puasa sunnah Senin Kamis pre 2 hari, berarti kosong 2 hari. Bagaimana? Begitulah kita menyikapinya. Lalu yang BPJS itu bagaimana Ustaz? Apakah kami harus bagaimana? Berarti pemerintah menginginkan rakyatnya jangan sakit-sakit. Berarti rajin dan rutin berolahraga itu. Dan yang paling penting, penyakit bukan hanya walaupun saya rajin berolahraga, tetapi mindset pikiran akan terus menumpuk kalau kita tidak pernah duduk bersama. Di situ letaknya. Tapi kalau sudah duduk bersama, insya Allah sakit-sakit pinggang sedikit tak terasa kalau di sini. Nanti pulang dari sini nyampe rumah baru sakit lagi. Begitulah kebersamaan itu. Nikmat umur. Ustaz, saya ini sakit. Terus
miskin Ustaz, terus susah Ustaz, terus pokoknya saya ini orang paling susah lah, kata Maggie Z, orang termiskin di dunia saya Ustaz. Apalagi yang harus saya syukuri? Satu, nikmat umur. Kenapa kita harus mensyukuri nikmat umur? Dengan nikmat umur kita masih bisa merubah takdir, mau ke surga atau ke neraka. Bebas milih mau jalan kanan atau jalan kiri. Sebelum napas sampai di kerongkongan masih bebas memilih mau ditutup husnul khotimah atau ditutup dengan su'ul khotimah. Kalau engkau ingin husnul khotimah, masih ada umur, bisa memperbaiki diri. Bagaimana caranya? Fatubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Perbedaan Allah dengan manusia banyak. Kalau manusia, ibu sudah menjadi istri yang baik berapa tahun? 25 tahun. Ibu sudah menjadi tetangga yang baik berapa tahun? 35 tahun. Tapi sekali ibu berbuat kesalahan, kebaikan ibu yang 35 tahun itu habis semua. Tak ada lagi dampak tuh. Semenjak bapak tuh ada isu-isu korupsi, padahal belum jelas. Belum jelas bapak tuh korupsi, masih isu-isu. Berarti rumah seronya tuh itu hasil korupsi seronya. Tak ada lagi tuh. Memang semuanya, padahal belum tentu. Hilang kebaikan berpuluh tahun gara-gara salah yang satu. Habis semua kebaikan kita di mata manusia gara-gara kebaikan kita semua itu hancur kesalahan sedikit. Itu kalau di mata manusia. Saya rajin ceramah, rajin imam, tapi suatu ketika kemalingan musola saya, gantilah Ustaz itu tidak bertanggung jawab di musola itu, sekali baru. Sudah berapa tahun di musola? 7 tahun. Sehari karena infaknya hilang gara-gara saya tak di situ, gantilah Ustaz itu tidak beres di situ tuh, Habis semua kebaikan saya 7 tahun gara-gara satu kali kesalahan. Tetapi berbeda di mata Allah. Ketika kita menghadap Allah, sudah berapa lama bapak tak sholat? Pokoknya dulu waktu amak masih hidup lah saya terakhir sholat. Itu pun karena saya takut dimarahi. Sudah berapa tahun sekarang? Amak lah meninggal sekitar 30 tahun. Awak kinilah berumur 50 tahun. Itulah Ustaz kata. Sudah hampir bapak itu 40 tahun tak menghadap kepada Allah. Keningnya tak pernah sujud di bumi Allah. Tetapi satu malam bapak itu menangis bersimpuh memohon kepada Allah. Selesai 40 tahun. Itulah hebatnya dengan Allah. Makanya ketika kita menyebut Allah, apa sifat yang pertama? Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Bukan pemarahnya dulu disebutkan, tetapi pengasih dan penyayang. Kalaulah mungkin bukan karena pengasihnya Allah, kalaulah mungkin bukan karena penyayangnya Allah, kita semua di sini tak bisa duduk. Banyak aibnya. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berselawat bersalam kita ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bagi yang pakai sayyidina, kalau tak pakai jangan pula baca. Ini pernah baca, kenapa di masjid itu ribut? Gara-gara apa? Doa kunut. Yang kunut marah, ada yang tak berkunut. Yang tak berkunut marah, ada yang berkunut. Akhirnya bercakap di masjid itu. Lewat orang, ngapa di masjid itu? Bercakap orang, kenapa? Gara-gara kunut. Alhamdulillah saya tak sholat-sholat di masjid katanya. Gara-gara apa? Gara-gara orang yang di dalam masjid ribut. Untung saya tak pernah ke masjid katanya. Begitulah kita menyikapi perbedaan di antara kita. Perbedaan itu memang ada, tetapi perbedaan itu bukan untuk dibesar-besarkan, bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk ditenangkan dalam hati, menerima perbedaan yang ada. Kalau tidak perbedaan yang ada, tidak bisa kita kenali di sini. Mana Pak Ketua, mana bendahara, mana sekretaris, tak ada yang kita kenali. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama kita hormati Bapak Ketua AKP, anak kolong Pancasila ya. Kalau salah-salah nanti mohon maaf. Anak kolong Pancasila dan juga beserta jajarannya, yang sama kita hormati seluruh tamu undangan yang di sini, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua yang hadir di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita pantas bersyukur banyak dibandingkan daerah-daerah lain yang tinggal di Pekanbaru. Kenapa Ustaz katakan demikian?
Pergi saya pulang kampung ke Medan, Mandailing, berjejer di pinggir jalan itu batang pohon durian. Mulai dari Muara Sipongi, Muara Cumada, Panti, Rao, Tapus, semuanya berjejer sampai ke Mandailing, Kota Nopan, Panjang. Pinggir jalan kiri kanan rata-rata semuanya pohon durian. Tapi saya tak pernah melihat ada buah durian di pinggir jalan. Itu di daerah saya. Tapi berjalan saya dari Pelita Pantai sampai ke Marpoyan, tak ada saya nampak di pinggir jalan itu pohon durian. Satu pun tak ada. Tapi buah durian tak pernah putus dari Pekanbaru. Pekanbaru kota bertua. Itulah kuahnya kota Pekanbaru. Begitulah kita bersyukur di negeri Pekanbaru. Alhamdulillah kita masih diberikan rezeki di Pekanbaru. Jadi orang-orang yang di luar sana kita memang ada kelebihan. Kelebihan kita di Pekanbaru dua. Kalaulah musim kemarau kita dapat asap, kalaulah musim hujan kita dapat kiriman banjir. Jadi perbanyaklah bersyukur. Mudah-mudahan tahun ini tidak terulang kembali. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah mempererat silaturahim, memperkuat persatuan dan mengawal bersama semangat kebersamaan. Kita simpul, silaturahim memperkuat persatuan dan kebersamaan. Itu judul kita sore hari ini. Apabila kita berbicara dengan silaturahim, berarti kita berbicara dengan hubungan sosial sesama manusia. Hubungan sesama sosial manusia tidak akan terjadi kalau kita duduk manis di dalam rumah. Ibu, bapak, kalau niatnya datang ke sini cuma untuk mendengarkan ustadz ceramah, rugi. Karena ustadz yang ceramah tidak lebih baik daripada Ustadz Abdul Somad yang ada di YouTube, yang bisa ditonton di dalam kamar live streaming. Bisa di kamar tuh, Ustadz Abdul Somad tentang ini, Ustadz Ari Hidayat tentang ini. Bisa ibu ceramah, dengarkan, tulis, bisa. Tetapi ada yang tak ibu dapat di kamar, ada yang tak bapak dapat di kamar, tak bisa. Apa itu? Silaturahim. Tak bisa datang. Orang tak mungkin datang ke rumah kita sendiri-sendiri kalau tak diundang. Maka dibuatlah suatu wadah, dibuatlah suatu persatuan, dibuatlah suatu pertemuan. Jadilah peringatan ulang tahun kedua anak kolom asrama Pancasila atau AKP Pekanbaru. Anak kolom sukses semua. Amin. Ustaz, kalau silaturahim di dalam pandangan Islam bagaimana? Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Man, siapa yang ingin ahabba ayyubsata lahu fi rizqi, dimudahkan Allah rezekinya, wa yunsa'a lahu fi asari, dimudahkan segala urusannya, falyasil rahimah, maka sambungkanlah silaturahim." Orang yang tak mau menyambungkan silaturahim, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Orang yang bersilaturahim, yang pertama manfaatnya Allah panjangkan umurnya. Tak percaya, bukti otentik Ustaz. Kami di sini orang-orang berpendidikan, kasih bukti Ustaz. Kami butuh fakta, jangan cuma opini. Kami butuh fakta, oke? Ibu tuh duduk di belakang, lah macam gini loh dari tadi. Ngapa bu? Kok ada seminggu sakit pinggangnya? Oh dek, pas mana macam penyakit awak petang tua? Awak minum obat yang ini ha? Cocok, diminumnya. Alhamdulillah sembuh. Gara-gara silaturahim. Tapi kalau ibu sakit pinggang di kamar, kami tidak mau datang. Assalamualaikum. Ada yang sakit pinggang tidak di sini? Ini ada obat? Tak ada orang mau. Tetapi bersilaturahim, maka Allah panjangkan umur dengan kita mempererat silaturahim. Yang kedua, Allah mudahkan urusan. Orang-orang yang bersilaturahim mudah urusannya. Kalau awak lolok di kamar itu terus sepanjang hari, takkan datang rezeki. Tetapi ketika bergerak bertemu dengan orang bersilaturahim, kenapa nampaknya dari tadi kok tidak semangat ikut AKP ini? Kok nampaknya gelisah? Itulah anak awak yang baru tamat dari Unri itu, yang kemarin nyalon CPNS gagal, nganggur kini, tak ada kerja. Oh, pas mana? Kebetulan anak saya yang punya perusahaan lagi butuh karyawan. Mau anakmu di situ? Mau. Gara-gara silaturahim. Tapi kalau ibu dulu di rumah saja mendengarkan ceramah, kami tak mau. Anak ibu ada yang nganggur, soalnya saya butuh karyawan. Tak ada yang mau. Tetapi karena ibu datang ke sini bertatap muka kita semua di sini,
maka datanglah manfaat silaturahim. Allah mudahkan urusan. Kenapa pusing? Itu surat-surat di sana tuh terbengkalai. Oh, di situ ada kita kerja. Uruskan sama dia. Dilancarkan gara-gara silaturahim. Jadi jangan anggap sepele dengan silaturahim ini. Orang-orang yang menyambungkan silaturahim adalah orang-orang yang diberkahi Allah usianya, orang-orang yang diberkahi Allah rezekinya, orang-orang yang diberkahi Allah umurnya. Jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini semuanya mendapatkan ridha, mendapatkan keberkahan umur dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, memperkuat persatuan. Ini sudah jelas. Orang-orang yang bersilaturahim maka akan timbul persatuan. Tetapi persatuan ini tidak akan bagus. Tidak akan bagus persatuan kalau sila pertama tidak bisa diamalkan. Persatuan ini tidak bagus. Bisa jadi persatuan mencilok, bisa jadi persatuan gibah. Ada itu grup-grup gibah RT 01, gibah RW 02. Ini jilbab yang ini khusus gibah hari Senin. Jilbab yang itu gibah khusus hari Rabu. Kalau persatuannya tidak dilandaskan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Orang-orang yang memiliki konsep ketuhanan yang Maha Esa memiliki kul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah konsep sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Orang-orang yang memiliki konsep ketuhanan yang Maha Esa, maka akan timbullah kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang kalau jadi pemimpin adil, selamat. Orang kalau sudah beradab, nikmat. Perbedaan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, yang paling mulia dengan yang tidak mulia adalah al-adabu fawqal ilmi. Orang yang beradab lebih mulia dibandingkan daripada orang yang berilmu. Iblis hebat, iblis kuat, tetapi sayang iblis tidak mempunyai adab. Kenapa demikian? Karena dia merasa yang paling hebat. Orang merasa benar harus, tetapi merasa benar sendiri jangan. Sholat kamu begini sudah benar, sudah sesuai tuntunan, sudah. Tetapi merasa benar sendiri, pokoknya jangan. Ketika kita merasa benar sendiri, orang lain kita nampak salah. Kamu salah, tidak ngaji dah. Itu nggak ngaji dah. Itu nggak ngaji, ini yang pas. Kenapa demikian? Karena merasa benar sendiri. Orang yang seperti ini berarti sudah ada dalam hatinya tertimbul penyakit hati. Orang-orang yang mempunyai penyakit hati maka tidak akan pernah bahagia di dalam hidupnya. Orang tetangga punya motor baru, dia meriang. Tetangga baru punya kulkas, dia kedinginan. Padahal di sana dicolokan kulkas di rumah, jadi kedinginan. Kenapa demikian? Ada penyakit hati. Orang-orang yang mempunyai penyakit hati tidak akan bisa bersatu. Pokoknya ada yang bersatu A. Bagaimana caranya biar tidak bersatu? Tarik, buat dua kubu A, kubu B. Bagaimana caranya nggak kompak? Orang-orang seperti inilah yang mempunyai penyakit hati. Orang yang mempunyai persatuan adalah orang yang bisa mengamalkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dengan ketuhanan yang Maha Esa terciptalah manusia yang adil. Terhadap anak adil, terhadap mahasiswa adil. Mohon maaf kalau ada Pak dosen Pak Haji ya. Terhadap istri adil. Istri pertama, istri kedua terhadap tetangga adil. Kenapa demikian? Sudah ada ilmu agamanya. Tapi kalau tak ada ilmu agamanya, tak tahu dia bagaimana cara adil. Dikasihnya anak yang paling besar 100.000, dikasihnya anak yang paling kecil 100.000. Kan sudah sama Ustaz, sudah sama-sama adil. Tidak. Yang besar kebutuhannya banyak, yang kecil tak banyak. Bukan begitu yang adil. Maka nilai persatuan dan kesatuan timbul dari silaturahim. Kemudian kalau sudah bersatu, biasanya akan bersama. Bersama di dunia dalam keadaan baik, insya Allah nantinya bersama masuk surga dalam keadaan husnul khatimah. Orang-orang yang mengamalkan ini semua, ini sebetulnya mempererat silaturahim, memperkuat persatuan dan kebersamaan untuk menuju husnul khatimah bersama-sama. Begitu teman. Saling mengingatkan. Ibu yang di sini hilap diingatkan ibu yang di sini, ibu yang di sana lupa diingatkan yang di sini, gara-gara silaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Saya suatu malam sebelum Ramayana digusur, ada lontong malam 99. Mengingatkan ya? Mengingatkan? Oh iya, ada lontong 99. Pulang ceramah, saya mampir. Memang lontongnya lebih enak lah, saya rasa. Itu pribadi ya. Jadi mana tahu nanti punya lontong usahaan, berarti lontong saya nggak enak Ustaz katanya. Nah silakan besok dicoba di bawah sini Pak Haji ya. Sehingga saya di situ datang seorang ke laki-laki usianya sekitar 30 tahun. Masih sehat badannya nampaknya, tapi saya prediksi, saya tidak berani mengatakan orang gila, tapi nampaknya agak kurang waras dibandingkan manusia biasanya, agak berbeda lah. Karena saya kadang-kadang ini kasihan melihat orang gila. Ada bapak lewat mobil dia, mobilnya apa? Fortuner. Mobilnya apa? Pajero. Ada anaknya di situ. Tengok tuh anak, tengok tuh. Kalau kamu tak sekolah besok macam orang gila tuh nggak jalan-jalan di jalan. Padahal satu ke depan, 4 ke belakang. Yang gila tuh tak punya mobil. Yang gila tuh tak pernah korupsi. Yang gila tuh tak pernah menjilat ke sana ke sini. Yang gila tuh tak pernah mengambil hak orang lain. Yang gila tuh tak gila jabatan. Yang di dalam mobil segala cara dilakukannya untuk dapat mobil, segala cara dilakukannya agar banyak uang, segala cara dilakukannya untuk naik jabatan. Sebetulnya siapa yang gila? Dia cuma gila ini, bapak gila 4-4-nya. Makanya kadang saya ini dituduh itu orang gila. Padahal saya yang gila ternyata. Segala cara, bahkan saya lupa untuk sholat gara-gara memikirkan dunia. Gila saya buat dunia. Segala cara saya gibah orang untuk memuaskan nafsu saya. Saya yang gila sebetulnya. Saya lakukan segala cara untuk menaikkan jabatan. Saya yang gila sebetulnya. Yang di jalan itu cuma akalnya saja yang berkurang. Begitu tiba-tiba malam tuh datang dia, mulai dari halte itu berjalan dia, saya nampak. Datang orang tuh, maaf ya, salah. Namanya juga orang kan kalau kita nggak lagi srek, lewat aja. Kebetulan dia satu nggak ada yang ngasih. Lewat dia di depan saya, Pak, mohon untuk makan. Dia bilang untuk makan. Kalau untuk makan duduklah. Pesan apa saja nanti saya yang bayar. Ini masih biasa. Pergi dia ke sana, nggak dikasih apa-apanya. Siapa yang bayar? Saya. Oh ya. Dikasihnya, saya nampak. Di sini masih biasa saja. Tiba-tiba diangkatnya lah piring di atas meja, diambilnya bakwan 2, diambilnya 1 kerupuk cabai, dimasukkannya. Yang saya heran bukan seperti itu. Sebelum dia makan, diangkatnya lah tangannya. Tidak kurang dia mengangkat tangan itu 5 menit berdoa. Wallahu a'lam tahap yang dibacanya. Pokoknya diangkat tangan, mulutnya berdoa. Ini saya berpikir, saya nampak sekeliling tak ada yang berdoa. Datang makanan langsung gini. Datang makanan langsung gini. Ini sebetulnya yang gila siapa ini? Ini yang saya traktir nih yang gila atau kami semua di sini yang gila? Seolah-olah dia menampar pipi saya yang sehat di situ. Kalau sebelum makan itu jangan banyak bicara, berdoa. Bukan cuma bismillah yang dibacanya, lama dia berdoa, hampir 5 menit. Kalau kita orang, ya namanya juga orang gila Ustaz. Saya tak berani ingat, jangan betul-betul mungkin dia memang betul doa yang dibacanya. Beginilah kita, ini maknanya apa? Pakailah mata yang husnuzon, jangan pernah pakai kacamata yang suuzon. Jangan pernah menilai orang dari luarnya, tetapi nilailah orang dari tingkah dan perilakunya. Setuju? Begitulah. Jadi kalau nanti datang Ustaz ke rumah mau melamar, jangan tengok reponya. Kok repo tahun 2007? Suruh Ustaz tuh lagi sibuk ini ya. Tapi dah, yang bawa Lexus, masuk. Begitu. Tak tahu dia rupanya yang punya Lexus tuh Grab. Yang bawa repo milik sendiri. Begitulah artinya apa? Inilah singgungan kepada kita. Jangan salah menilaiku. Begitu kata lagu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang-orang yang mempererat silaturahim, maka akan timbullah rasa humanisme, kemanusiaan yang tinggi di dalam hatinya. Makanya dalam agama Islam, konsep yang terbaik adalah bukan siapa yang paling hebat sholat sujudnya, bukan siapa yang paling hebat naik haji dan umrohnya, tetapi yang paling hebat dan yang paling baik konsep dalam Islam adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Kamu yang terbaik adalah kamu yang paling bermanfaat bagi orang lain. Orang lain tak butuh sholatmu, orang lain tak butuh hajimu. Yang orang lain butuhkan adalah uluran tanganmu,
makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Bersilaturahim, disinilah nampak mana yang mengulurkan tangan. Kadang kalau kita berkawan tuh, saya ngeraktir, bukan dia banyak uang, enggak banyak uangnya, cuma karena dia menghargai persahabatan kita yang sudah lama tak datang, ditraktirnya padahal cuma itu uangnya. Begitulah orang yang bersilaturahim. Kasih tepuk tangan enggak apa-apa. Tetapi bukan jadi merasa dia nanti banyak, bukan karena banyak uangnya, tidak. Cuma dia menghargai persahabatan yang sudah dibangun, makanya ditawarkannya uang. Entah malam dia makan atau tidak, itu urusan belakangan. Tetapi ada orang yang kelebihan rezeki, malah dia berapa tadi saya? Oh 5.000, oh ini 10.000 balik 5.000. Begitulah. Tetap kenapa dia? Silaturahimnya jarang. Sama dengan ketika kita meminjam, Pak minta tolong pinjam. Ketika dia pinjamkan, bukan berarti dia banyak uang, tetapi dia menghargaimu yang datang. Karena dia pernah berada di posisimu, butuh pertolongan, tak ada yang menolong. Kalau ada orang yang meminjamkan uang kepadamu, ingat dia betul-betul, inilah yang menolong saya di saat saya kesusahan. Cuma yang terjadi di negara kita, kalaulah sudah dikasih uang, pertama-tama datang dia, Pak, sebetulnya gini, anak di rumah tuh mau masuk wisuda tapi tidak ada uang. Berapa butuh? 2 juta. Bulan depan kami bayar. Oh aduh, gimana uang kita ada, cuma kan kita butuh juga pegangan ini. Gak apa-apa, kasih aja. Akhirnya dikasihlah uang yang 2 juta. Bulan depan ditagihlah, oh gimana Bu, uang kita? Sabar Pak, nanti agak tanggal 10 saya kasih. Ditagih lagi tanggal 10. Bagaimana utang kemarin Pak? Bulan depan aja lah Pak. Ditagih lagi bulan depan. Ndeh bapak ini baru pitih 2 juta lah, macam dikejar-kejar awak macam maling. Sabar lah, baru pitih 2 juta. Awak banyak uang awak sama orang kok. Tak ada marah-marah begini. Akhirnya lebih galak yang berhutang daripada yang menagih hutang. Terjadi di negeri yang jauh. Kalau di sini nggak ada. Di sini semuanya mudah-mudah. Belum lagi tanggalnya sudah dibayar. Begitu Ibu ya? Begitulah ketika kita berada di negara Indonesia. Nah Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, saya menyinggung sedikit anak kolong Pancasila. Berarti saya beranggapan anak kolong Pancasila alumninya berarti orang-orang yang sudah bisa mengimplementasikan, mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu Ustaz? Apa yang perlu kita amalkan dari nilai-nilai? Semangat kebersamaan. Orang-orang yang mengamalkan nilai Pancasila, maka akan timbullah semangat kebersamaan. Kebetulan saya guru, saya punya anak murid Buddha, ada juga anak murid saya Hindu, ada juga anak murid saya Protestan, ada juga anak murid saya Katolik, dan ada juga anak murid saya yang Islam. Banyak. Dari semua mereka yang hadir di situ, saya ajari bagaimana mereka bertoleransi. Makanya kalau Bapak Ibu punya anak sekolah dasar, ada yang masih punya anak sekolah dasar? Nggak ada, sudah cucu mungkin. Kalau cucu ada. Begini Ibu-ibu, ketika ibu memberikan bekal kepada anak ibu, tolong kasih tahu sama anak ibu, mungkin bukan di sekolah kita. Nah, kalau nyampe di sekolah, bekalmu ini jangan diganti-ganti dengan bekal yang lain. Bekal kawanmu yang lain jangan kamu makan. Pernah kejadian di tempat saya. Tadi kamu makan apa? Makan punya si Michael Pak. Michael, kamu mamamu masak apa? Masak B2 Pak. Tadi kamu udah makan dia punya? Udah Pak. Gara-gara apa? Gara-gara kurang pemahaman. Dari mana? Dari orang tua. Jadi anak yang Islam, anak yang ini harus bersama, tetapi ada batas-batasnya. Ada batas akidah, ada batas nasionalisme, ada batas ranah hukum dan lain sebagainya. Begitu kita menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah terciptalah manusia yang paripurna, yang bisa mewujudkan konsep rahmatan lil alamin. Orang kalau sudah rahmatan lil alamin, pokoknya ibu kalau mau jadi orang sukses, ingat sholat. Sholat itu apanya? Ingat Ustaz? Ingat sholatnya. Kalau ibu berdiri sholat, apa yang pertama? Berdiri tegak. Dalam kehidupan ini ada saatnya kita berdiri tegak. Kapan itu Ustaz? Membela kebenaran, membela yang lemah, berdiri tegak. Tetapi ada saatnya kita mengaku kalau kita lemah, kalau kita dhaif. Allahu Akbar. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, saya lemah. Allah Maha Besar, saya ini tak punya apa-apa. Allah Maha Besar, saya ini kecil, tak punya ilmu.
Buktinya apa? Datang virus corona, belum dapat lagi antivirusnya. Kenapa? Kita ini lemah. Cuma kita merasa hebat. Kita ini tak punya ilmu. Cuma kita merasa paling kuat. Kenapa demikian? Itulah sifatnya manusia. Allahu Akbar. Ketika kita berserah diri kepada Allah 5 kali sehari semalam, disitulah bukti kalau ternyata kita lemah. Tetapi ada saatnya kita juga ruku. Harus hormat kepada siapa? Orang tua. Kepada siapa? Kepada yang lebih tinggi ilmunya dibandingkan dengan kita. Ada saatnya kita merendah ke tempat yang paling dasar, sujud muka, kepala yang selama ini kita agungkan harus bersentuhan dengan sajadah, harus bersentuhan dengan tanah. Kenapa demikian? Ada saatnya kita harus sujud mengakui kebesaran Allah. Orang-orang yang tidak mengakui kebesaran Allah, orang-orang yang sombong berani melawan Allah, di dalam surah Al-Fil, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadilah mereka seperti daun yang dimakan ulat-ulat. Ayo, masih ingat siapa yang kemarin? Kami yang paling hebat. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadilah mereka seperti daun yang dimakan ulat. Bagaimana? Habis tak berbekas. Berlobang di sana, berlobang di sini, tak tahu bagaimana memfungsikan. Kenapa? Melawan kepada Allah. Orang-orang yang melawan kepada Allah adalah orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup tausiah ini, perlu saya ingatkan bahwasanya kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan yang mulia. Bulan Rajab ini bulan haram. Kenapa dikatakan bulan haram, Ustaz? Inna iddatash syuhuri indallah 12. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah 12, 10 tambah 2, 12. Dari yang 12 ini minha arba'atun, daripadanya 4 hurum, 4 bulan haram. Apa dia? Salasa mutawalli, 3 berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, yang 3 ini berturut. Satunya lagi jauh, ma baina Jumada wa Sya'ban wa huwa Rajab Mubarak. Satunya lagi terpisah, yakni bulan Rajab yang mulia. Orang-orang yang berada di bulan haram, keistimewaannya satu, Allah lipat gandakan kebaikannya di bulan haram. Tetapi tak enaknya Allah lipat gandakan keburukannya di bulan haram. Kalau di bulan Ramadan, ibu sedekah 1 kali, dibalas 70 kali. Ibu maksiat 1 kali, gibah, ngomongin orang 1 kali, dicatat 1 kali. Di bulan Ramadan. Kalau di bulan haram, di bulan Rajab, ibu sedekah 1 kali, catat malaikat raqib 70 kali. Tapi kalau ibu menggibah 1 kali, catat malaikat atid 70 kali. Jadi dibuka nanti catatan, gibah. Awak sekali dia menggibah tuh. Itu di bulan Rajab rupanya dilipat gandakan. Jadi kalau ada ibu-ibu yang ngajak gibah, sorry, pending dulu. Selesai bulan Rajab kita lanjutkan. Ini kata Ustaz, kalau bulan Rajab bahaya, dilipat gandakan segala kemaksiatan dan dosa-dosanya. Makanya orang yang berada di bulan Rajab, apa keistimewaannya? Yang pertama, orang yang berada di bulan Rajab, Allah lipat gandakan kebaikannya. Lipat gandakan bagaimana maksudnya? Allah berikan kepadanya keberkahan. Makanya kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi juga kami di bulan Sya'ban, panjangkan umur kami, nanti bertemu dan kembali dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua, juga mengingatkan kepada ibu-ibu semua yang di sini. Ibu-ibu ini berbeda dengan laki-laki, seperempatnya berbeda. Kalaulah masih ada tertinggal puasa di tahun kemarin, di bulan Rajab lah kodok. Jangan deh, bulan Rajab ini banyak pula apa nih? Acara AKP tanggal 2 tanggal balik, acara baralek kadang hari Minggunya, acara Krismel ini hari Seninnya, Sya'ban lah. Akhirnya dapat Sya'ban, tidak bisa pula ternyata Sya'ban. Akhirnya bertimpa. Oh, kalau tahun ini rasanya Ustaz tak ada lagi koluan saya Ustaz. Tapi kalau saya ingat 5 tahun yang lalu ada tuh Ustaz kalau tak salah. 6 tahunnya itu masih boleh, silahkan dikolong. Yang perempuan
Kalau kita yang laki-laki kan tak ada halangan. Makanya kalau tak berpuasa, lantakan tunggu saatnya nanti dihisab. Makanya bapak-bapak yang di sini yang puasanya, tapi saya tak yakin. Anak Pancasila, kolong Pancasila ini puasanya penuh, sholatnya berjamaah. Nah, saya yakinnya wajah-wajahnya, wajah-wajah orang yang sholat berjamaah, wajah-wajah orang yang puasanya penuh. Insya Allah orang-orang yang sholat berjamaah, orang-orang yang puasa wajibnya penuh, maka termasuklah dia orang-orang yang mendapatkan qad aflahal mu'minun, mendapatkan keberuntungan. Itu yang kedua, orang-orang yang masih hidup di bulan Rajab, terutama yang perempuan, silahkan dihitung utang-utangnya. Hitung utang berapa? Jumlahkan baru diqadar di bulan Rajab. Tetapi ada yang paling hebat nilainya di bulan Rajab. Apa itu? Ayo berbagi. Berbagi kepada siapa? Berbagi kepada yang membutuhkan. Ada yang orang yang butuh, ada yang tak butuh. Saya ini sering-sering berpilih konsep di Pekanbaru ini. Mantap, ada di sini pengurus masjid, pengurus musola. Kebetulan saya tinggal di musola, imam juga. Ada salah konsep kita dalam memanajemen. Yang pertama, yang perlu kita revisi, pengurus biasanya di dalam sebuah organisasi masjid agama akan bangga kalau saldo masjidnya banyak. Kalau saya tidak. Saya lebih bangga kalau saldonya sekian juta cuma, tetapi efeknya nampak. Kenapa demikian? Orang sudah berinfak 1 tahun, uangnya masih nyetok di situ, tak berjalan pahala. Orang sudah berinfak 2 bulan yang lalu, masih nyetok di situ, tak berjalan. Di mana? Di Bank BNI. Di mana? Di Bank BRI. Kemana? Ke Bank Mandiri. Sebetulnya Bapak berinfak kemana? Ke Bank Mandiri. Dari infak saya kemana? Ke Bank Mandiri. Infak saya selama ini kemana? Ke Bank BNI. Ada orang yang butuh infak, tengok tetangga kiri kanan. Ada yang belum makan, ada anak yang tidak mempunyai pakaian, sedekahkan di bulan Rajab. Jadi balik nanti dari sini, ada hal-hal nampak di tetangga kita, berbagilah. Walaupun tidak banyak, yang penting ada. Walaupun sedikit, yang penting ikhlas. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya sudah ceramah sekitar 40 menit. Jadi janji kita tadi sekitar 30 menit, nanti akan kita tutup. Dan juga tadi kebetulan pula kami satu acara dengan Ibu kebetulan beliau Ibu PKK di tempat kami, Ibu Lurah. Jadi kami tadi ada acara TG di tempat saya juga. Habis dari sini saya pun heran tadi nampun di sana. Satu acara pula. Begitulah kalau Allah ingin mempersatukan. Mungkin sebagai tausiah kita simpulkan yang pertama. Mari sama-sama kita jalin silaturahim. Siapa tahu banyak orang-orang yang tak bisa lagi. Kapan terakhir bertemu dengan saya? 10 tahun yang lalu. Jangan sampai kita menyesal ketika nantinya ingin mengenang dia. Siapa itu lagi mana? Dah 2 tahun meninggal Tuhan. Tidak tahu lah. Tidak. Gara-gara tidak mempunyai silaturahim. Yang punya grup WA, kontrol. Ini biasanya kan akap ini ada grup WA-nya nih. Kontrol grup WA, jangan sampai grup itu menjadi grup yang tidak berpancasila. Ada di dalam saya ngirim ini, satu ngirim ini, satu promosi ini. Akhirnya bukan silaturahim yang dapat, tapi pusing dia. Mau keluar grup rasanya takut, mau dipertahankan bunyi terus. Makanya buatlah grup yang berpancasila, grup yang memiliki identitas yang baik. Yang kedua, persatuan. Inilah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ketika kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Di dalam hadis disebutkan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya ibaratkan sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ketika ibu yang satu sakit, anggota yang lain menjenguk, hilang sakit ibu itu. Walaupun memang penyakitnya ada, hatinya tenang. Ketika yang di sana ada mendapatkan musibah kebakaran, datang yang lain, mungkin barang-barangnya tidak utuh seperti kembali, tetapi hatinya akan utuh seperti sebelumnya. Kenapa? Ada persatuan. Dengan persatuan inilah 1, 2, 3, 4, 5. Dengan ini kita bisa memegang, tanpa ini kita tidak akan bisa. Kenapa demikian? Inilah rukun Islam. Makanya dengan persatuan timbullah kebersamaan.
mudah-mudahan kebersamaan kita bukan hanya di dunia, tetapi kebersamaan kita langgeng nantinya sampai jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.